Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Pak Guru menghimbau kepada anak-anakku sekalian, apabila kalian ingin melakukan aktivitas, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan, Pak Guru harapkan semuanya agar mencuci tangannya dengan menggunakan sabun atau antiseptik agar terhindar dari virus yang melanda saat ini, yaitu virus COVID-19 atau biasanya kita menyebutnya dengan sebutan virus corona. Dan apabila kalian ingin keluar rumah, jangan lupa maskernya digunakan, jangan lupa maskernya dipakai agar hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi pada kita, apalagi pada masa sekarang ini, masa pandemi, sangat rentan sekali terkena yang namanya virus. Maka daripada itu kita harus pandai-pandai menjaga diri kita sendiri. Sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab dengan niatan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kelancaran, memberikan kita kemudahan saat belajar, dan mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Liridha'illahi ta'ala fi jami' amrina wa liqadda'i hajjatina wa hajjatikum ajma'in wa litakmil bala min bala'id dunya wa min bala'il akhirah syai'un lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sekarang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Anak-anak bisa dibuka bukunya yang telah diberikan dari sekolah halaman pertama, yaitu pelajaran 1. Bisa dilihat semua mengenai kekhalifahan Utsman bin Affan, ya. Bisa dilihat semua. Oke, sekarang kita baca di halaman 3, pendalaman materi, ya. Sebelumnya kita harus mengetahui siapa sih Utsman bin Affan ini. Ya, di situ kita bisa baca di halaman 3, Utsman bin Affan adalah seorang saudagar atau pedagang yang sukses. Beliau merupakan salah satu sahabat yang masuk Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah jelas bahwasanya Utsman bin Affan ini merupakan saudagar yang sukses atau pedagang yang kaya raya pada saat itu. Dan Utsman bin Affan ini merupakan sahabat yang pertama kali masuk Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalian harus ketahui bahwasanya orang-orang yang pertama masuk Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW dikatakan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan golongan dari as-sabiqunal awwalun. Ini harus diingat ya. Nanti kalau ada pertanyaan dijawabnya dengan penjelasan yang seperti Pak Guru telah jelaskan tadi ya. Lanjut kita baca. Beliau masuk Islam atas ajakan sahabatnya Abu Bakar. Utsman bin Affan banyak berperan dalam mengembangkan agama Islam pada waktu itu. Beliau bersedia menyumbangkan sebagian besar hartanya demi kepentingan agama Islam. Beliau mendapat julukan Dzunurain yang berarti dua cahaya. Kenapa demikian? Karena Khalifah Utsman bin Affan ini menikahi putri Nabi Muhammad SAW yang bernama
adalah Ruqayyah dan Ummu Kulthum ya, maka dikatakan dijuluki dengan Dzunurain, dua cahaya. Gelar Utsman bin Affan yang lain adalah Hijratain, yang berarti hijrah dua kali. Utsman bin Affan pertama kali hijrah ke Habasyah, Ethiopia, bersama beberapa sahabat untuk menghindari tekanan kaum kafir. Setelah aman, beliau akhirnya kembali lagi ke Mekah. Hijrah yang kedua bersama dengan umat Islam yang lain ke Madinah. Untuk memahami lebih dalam tentang kisah Utsman bin Affan, mari kita simak pembahasan selanjutnya. Jadi gelar yang kedua yang disandang oleh Utsman bin Affan adalah Hijratain. Beliau berhijrah dua kali, yaitu yang pertama ke Habasyah yaitu Ethiopia, yang kedua yaitu ke Madinah. Ini harus diingat. Yang berikutnya kita masuk ke silsilah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dilahirkan di kota Mekah. Beliau sekitar 6 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Affan bin Abu As bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf, dan ibunya bernama Urwah binti Al-Baidak. Garis keturunan Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu pada Abdul Manaf. Di situ anak-anak bisa lihat ya, ada bagan silsilah dari Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu Qusay, Abdul Manaf, Abdul Syam, Umayyah, Abdul As, Affan, dan Utsman. Ini ada sangkut pautannya dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Bisa dilihat di bagian sebelah kiri. Ketemunya yaitu di Abdul Manaf. Baik anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Bisa dilihat di halaman 4. B. Kepribadian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal sangat dermawan dan murah hati. Beliau sering membantu orang-orang yang kekurangan. Utsman bin Affan juga memiliki sifat lembut, sabar, tekun, dan pemalu. Dengan ketekunan yang dimilikinya serta kemurahan hatinya dalam berdagang, beliau menjadi pedagang yang sukses. Jadi ini adalah suatu sifat yang harus kita ikuti dari Khalifah Utsman bin Affan, karena beliau memiliki sifat dermawan, tekun, baik hati, dan tidak sombong. Walaupun beliau memiliki harta yang sangat banyak, beliau sukses, beliau tidak tinggi hati, tidak sombong. Makanya kita harus mengikuti sifat dari Khalifah Utsman bin Affan, tidak sombong. Kalau kita memiliki sedikit rezeki, dibagikan kepada teman kita yang tidak mampu. Apabila kita punya bekal, misalnya kita punya bekal roti dan teman kita ini tidak memiliki bekal makanan untuk dimakan, kita bisa memberikannya sebagian dari makanan kita kepada teman kita, agar teman kita merasakan yang apa yang kita makan ya. Itu salah satu contoh sifat dermawan yang baik hati ya. Yang berikutnya Pak Guru akan memberikan soal kepada kalian, latihan soal. Nanti bisa dilihat di samping ya, di samping sini soalnya yang telah Pak Guru tuliskan. Nanti kalau sudah dikerjakan, sudah selesai, bisa dikirim WhatsApp via WhatsApp-nya Pak Guru ya. Yang nomornya Pak Guru sudah tertera di grup itu, grup yang ada di kelas 6 itu. Nanti kalian kalau sudah selesai mengerjakan bisa mengirimnya japri pribadi di WA-nya Pak Guru. Mungkin demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.